Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan barokahnya kepada kita pada hari Jumat yang mulia ini. Kalau kami yang muslim, hari Jumat adalah hari yang sangat dimuliakan. Lalu marilah kita mohonkan untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku penyelenggara bersama teman-teman pengurus pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Bapak dan Ibu, kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak dosen, atau kawan-kawan mahasiswa S3 dan S2 yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi santai perkara artikel jurnal ilmiah seri 1. Ya, jadi ini seri 1. Saya itu sering diprotes oleh teman-teman kolega, kalau ngadain kegiatan tuh seringnya sekali jalan. Nah, karena sekali jalan katanya ilmu secara umumnya sih dapat, tapi ilmu secara mendalamnya biasanya nggak dapat, jadi nggak berbekas. Nah, saya cukup kaget ternyata animo dari pendaftar cukup tinggi. Sebetulnya kami niatnya hanya 30 orang atau 40 orang. Ternyata kalau diregistrasi itu mencapai 250 lebih, lalu pada pagi hari ini sepertinya akan menyentuh angka 200 barangkali. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berminat. Barangkali satu frekuensi kita terkait dengan kajian-kajian penulisan artikel ilmiah, baik artikel ilmiah jurnal maupun artikel ilmiah proceeding. Nah, untuk lebih afdolnya saya memperkenalkan terlebih dahulu, kalau Bapak dan Ibu yang sudah sering mengikuti kegiatan dari kami, mungkin ini hanya mengulang-mengulang saja. Kalau yang belum, salam kenal, perkenalkan saya Afid Leonardo Sari. Saya sehari-hari itu beraktivitas di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, namun kalau fokus terhadap publikasi ilmiah, kebetulan diberikan berkah untuk mendirikan lembaga pendampingan dan konsultasi publikasi ilmiah yang bernama Go Academica. Kalau Bapak Ibu mau cari di Google tidak terlalu susah, ketik saja di Google konsultan Go Academica. Nah, kami adalah sebuah lembaga yang fokusnya adalah mendampingi dan memberikan jasa konsultasi kepada Bapak dan Ibu mahasiswa S2, S3, S1 dan dosen dalam bidang publikasi ilmiah, jurnal dan proceeding. Lalu juga ada core yang lain adalah mendampingi dosen-dosen untuk mengurus kenaikan pangkat mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, hingga guru besar. Nah, sedikit berbagi kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Kebetulan lembaga kami sudah berdiri kurang lebih 2 tahunan, itu sudah mendampingi lebih dari 20 senior-senior untuk menjadi profesor, dan puluhan lektor kepala, dan untuk jabatan akademik yang lain. Kalau karir pendampingan kami untuk artikel ilmiah, baik mulai dari artikel ilmiah jurnal nasional, jurnal internasional menengah, jurnal nasional akreditasi, ataupun hanya jurnal terindeks Scopus. Nah, kenapa hanya? Wah, Pak Afid ini belagu amat, jurnal terindeks Scopus dikasih diksi hanya. Nah, karena memang seperti itu. Jadi kalau untuk urusan artikel jurnal mungkin sudah ribuan yang didampingi sampai terbit. Kok udah ribuan? Iya, karena kan sekali konferensi aja jumlah artikelnya nyampe ratusan. Alhamdulillah dititipkan berkah melalui kami, kebetulan berdirinya di Bandung, beraktivitas di Bandung. Bapak dan Ibu yang ada di area Bandung Raya bolehlah bersilaturahmi ke markas kami, namanya Mako C99 di Manglayang Regensi, Blok C9 nomor 9. Nah, boleh main Pak Effendi, nanti kalau mau main Pak, main aja sini, tapi jangan lupa bawa es krim, Mbak. Nah, saya tidak sendirian. Pada hari ini hadir bersama tim, ada Pak Irwandi, ada Pak Fajar, ada Pak Irfan, ada Pak Willy, ada Bu Yulia, dan ada teman-teman yang lain. Lalu ada Pak Dr. Dulkiah, Wadek 1 Visip. Nah,
Saya kenalkan langsung Pak Dr. Dulkiah ini adalah salah satu guru terbaik kami. Assalamualaikum Pak Dr. Dulkiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusin, Pak. Good luck. Oke, kita lanjutkan. Nah, seiring berjalannya waktu, kami memang memiliki berbagai program-program terkait pendampingan publikasi ilmiah. Pada hari ini adalah tindak lanjut dari program kerjasama bersama Perhimpunan Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia, yaitu memberikan edukasi-edukasi terhadap penulisan karya ilmiah. Namun, sebelum kita lanjut, materi hari ini sebetulnya adalah materi Nah, sebetulnya materi hari ini adalah materi yang cukup ringan. Kita tidak akan membahas hal-hal yang panjang, kita tidak membahas hal-hal yang mendalam, tapi materi yang ringan pada hari ini menjadi penentu artikel ilmiah itu oleh editor ditindaklanjuti atau tidak, oleh pembaca diklik, alhamdulillah ada ayam. Nah, oleh pembaca artikel tadi diklik, dibaca, atau bahkan sampai disitasi. Apa itu? Kita hari ini hanya akan bicara soal judul dan abstrak. Pak Afid, kenapa sampai hanya bicara judul dan abstrak? Kok nggak bicara total aja? Enggak. Kalau bicara total, kita butuh 5-7 series. Jadi diskusi hari ini kita doakan. Ada ayam lagi. Kita doakan mudah-mudahan sampai series ke-7 bisa terlaksana dan Bapak dan Ibu masih semangat mengikutinya. Namun, Bapak dan Ibu yang sudah ahli dalam menulis artikel ilmiah, kami sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat terhadap materi yang akan disampaikan, mohon dimaklumi saja. Jangan dikuliti pula kami di forum ini. Nah, begitu. Karena saya lihat, banyak senior yang hadir ini sebetulnya. Kayak Pak Dr. Abdal nih udah ahli sebetulnya. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Akan berlama-lama, alhamdulillah. Kita coba cek dulu. Karena tidak tampil di layar secara keseluruhan, barangkali sudah hadir Sekretaris Jenderal dari Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia, Bapak Fajar Trisakti. Assalamualaikum Pak Fajar. Siap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita lanjut ke narasumber, jadi narasumber ini Bapak dan Ibu kita simpen dulu. Ini narasumber luar biasa. Kalau di UIN ini narasumber ini adalah pencetak rekor artikel jurnal terakreditasi terbanyak dalam 1 tahun. Tapi sebelum ke narasumber, Pak Dr. Engkus, kita dengarkan sejenak kata sambutan, sejenak aja Pak Fajar ya, jangan lama-lama nanti siap. penonton marah ini. Dari Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Fajar Trisakti. Baik, terima kasih Bung Leo. Saya menyebut Alfredo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya melalui daring. Senang sekali tadi saya menyaksikan dari awal ketemu dengan saudara-saudara seluruh Indonesia. PIANI adalah salah satu organisasi Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia yang sudah berdiri sejak 2012, namun berdasarkan SK Kemenkumham itu diresmikan atau ditandatangani pada 3 Juni 2016. Perlu diketahui juga bahwa kepengurusan DPP PIANI ini baru terbentuk beberapa hari yang lalu, khususnya masa bakti 2021-2026. Sebuah momentum besar yang kami dapatkan pada pagi hari ini, karena sesuai dengan program kerja, selain pagi hari ini Pak Engkus selaku Presidium 3 yang membawahi jurnal, itu mempresentasikan kepada Bapak dan Ibu,
juga program kerja pembentukan DPW dan DPD ya, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan dari 222 yang hadir dari pagi hari ini mungkin bisa insya Allah bergabung bersama kami. Sebagai tindak lanjut juga program kerja bahwa tentunya hari ini kita masih memperingati Sumpah Pemuda. Saya coba kutip pernyataan Bung Karno, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Tentunya tidak semua benar, karena apa yang dikatakan tadi, bahwa orang tua ini punya pengalaman, dan pengalaman itu merupakan satu hal yang tidak ada di dalam kurikulum. Jadi tentunya sinergi pemuda dan kolonial itu memang harus terus dipertahankan. Terakhir, berkaitan dengan acara pagi hari ini juga saya ingin mengutip, jangan menunggu terinspirasi baru menulis, tapi menulislah, maka inspirasi akan hadir dalam tulisanmu. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kalau sudah mendengar petuah-petuah dari Pak Dr. Fajar ini, kita udah siap tempur rasanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Fajar, petuah-petuahnya dan kata sambutan sekaligus kata sambutan formal dari Perhimpunan Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmu Administrasi Negara Indonesia. Tadi saya baca nih Pak Dr. Fajar, banyak juga di chat itu. Saya siap jadi pengurus. Nah, nanti akan kami share ke Bapak dan Ibu yang memang bidang keilmuannya terkait dengan administrasi publik garing administrasi negara. Nanti kita akan share di room chat itu nomor kontak dari sekjennya langsung, supaya bisa berurusan dengan sekjennya langsung terkait mungkin program kerjasama kah, atau terkait dengan registrasi member. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingatkan sekali lagi untuk ibu-ibu jangan lupa dimatikan kompornya. Kenapa? Karena kalau udah dapat materi yang setelah ini dijamin tidak akan mampu meninggalkan kursinya. Oke, untuk bapak-bapak yang belum menyiapkan kopi, silahkan siapkan dulu kopinya. Saya sudah disiapkan air putih oleh istri, alhamdulillah. Nah, Pak Dokter Engku sudah? Oke. Nah, yang sudah menyiapkan makanan dan minumannya sekali lagi, wah alhamdulillah saya lihat Pak Fira minum barusan, barokah bener kayaknya. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi sertifikat kami sediakan, namun Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi daftar hadir peserta dan nanti sertifikat akan dikirimkan ke emailnya masing-masing. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan membagi acara ini menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu kita berikan waktu seluas-luasnya untuk Pak Dr. Engkus menjabarkan apa saja sih rahasia untuk merumuskan judul artikel jurnal. Karena saya tahu persis, kebanyakan artikel jurnal yang ditulis oleh dosen berasal dari penelitian. Baik penelitian yang hibah maupun penelitian yang mandiri. Kalau ditulis oleh mahasiswa, kebanyakan berasal dari skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, umumnya artikel-artikel yang berasal dari hibah penelitian, berasal dari skripsi, berasal dari tesis, berasal dari disertasi, umumnya judulnya langsung mengadopsi secara penuh judul dari skripsi, tesis, disertasi, ataupun judul laporan penelitian. Nah, kalau judul-judul itu dilempar misalnya ke editor, atau misalnya saya kebetulan dapat amanah dari jurnal terindeks Scopus Q1 menjadi reviewer, kalau judul itu dilempar ke reviewer, dilempar ke editor, pas lihat judulnya, kalau judulnya tidak menarik, maka itu menimbulkan keengganan untuk memeriksa lebih lanjut. Tuh, kalau judul di mata editor dan di mata reviewer. Kalau di mata penulis, kalau judulnya sangat menarik, meskipun isinya tidak semenarik judul, yang namanya reader, pembaca pasti akan klik. Saya berbagi cerita sedikit, hantar-hantarkan dulu.
Saya punya teman nih, kolega terbaik Pak Irwandi, ada penelitian soal kawin kontrak, tapi judulnya nggak kawin kontrak. Artikel terbaik yang pernah saya baca judulnya. Judulnya dirubah sedemikian bentuknya menjadi wisata seks halal. Jadi judul yang menggugah itu mengakibatkan tingkat citasi yang luar biasa. Itu perkara judul. Nah, yang kedua, perkara abstrak dari cara pandang reviewer, dari cara pandang editor. Kebanyakan penulis pemula, bukan penulis senior, penulis pemula, abstrak itu umumnya masih terbawa situasi saat membuat abstrak skripsi, abstrak tesis, dan abstrak disertasi. Jadi masih ke bawah-bawah tuh sama suasana itu. Sehingga si abstrak tadi tidak menarik, atau abstrak tadi bertele-tele, atau bahkan abstrak tadi nggak jauh beda dengan kesimpulan. Nah, karena dua hal inilah kami berpikir, oh berarti perlu ada semacam edukasi atau pelatihan atau sharing pengalaman menulis dari penulis yang sudah senior. Nah, maka jatuhlah pilihannya kepada Pak Dr. Engkus. Pak Dr. Engkus ini saya perkenalkan dulu. Beliau adalah, nah ini bagi Bapak dan Ibu yang semangat menulisnya kurang nih. Pak Dr. Engkus ini bukan dari awal karirnya menjadi dosen, tapi awal karir beliau adalah birokrat. Itu birokrat ya, PMS, Pemda. Orang yang kerja di kantor pemerintahan. Jadi bukan dosen asli dari awal karir. Lalu beliau pindah, mutasi menjadi dosen, otomatis pengalaman menulis baru ditempa itu umurnya mendekati 60 tahun. Mau pensiun 55, 54. Maka kalau ada anak muda di forum ini yang bilang saya susah belajar menulis artikel, malulah kepada Pak Dr. Engkus. Satu. Lalu yang kedua, Pak Engkus ini adalah pemegang rekor artikel yang terbit terbanyak di jurnal terakreditasi selama setahun. Jadi setahun itu beliau bisa 15 artikel. Kalau bulan ada 12, Pak Engkus tuh bisa terbit 15 artikel dalam 1 tahun. Bayangkan. Menurut saya belum ada yang melampaui itu. Nah, kecuali titip-titip nama lah. Tapi ini bukan titip nama ya. Bukan artikel titip nama. Ini beda lagi. Apa itu artikel titip nama Pak Hafid? Nanti kita bahas di forum berikutnya. Pak Engkus juga merupakan autor dari jurnal-jurnal bereputasi atau jurnal terindeks Scopus, proceeding terindeks bereputasi, terindeks WOS, terindeks Scopus. Beliau juga merupakan reviewer dan editor di jurnal nasional terakreditasi. Maka terpilihlah beliau oleh Go Akademika melalui Piani juga untuk menjadi narasumber pada hari ini. Maka saya minta sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, saya ingatkan, ini adalah narasumber yang luar biasa, memang tidak begitu terkenal karena bukan artis. Tapi kalau di dunia penulis sudah cukup terkenal. Pastikan Bapak dan Ibu tidak meninggalkan kursinya selama materi berlangsung. Lalu di sesi kedua kita akan ada diskusi, ngobrol atau tanya jawab terkait dengan kebingungan Bapak dan Ibu dalam merumuskan judul dan abstrak sebuah artikel. Oke, sekian pengantar dari saya. Saya adalah pemantik diskusi dan pengantarnya saja. Selanjutnya waktu dan tempat kita persilahkan pada Bapak Dr. Engkus. Hatur nuhun, terima kasih. Mangga Pak Dokter. Terima kasih. Saya biasa nyebutnya Bang Leo, ya. Jadi kalau diganti kan nggak enak gitu ya. Dari dulu nyebutnya Bang Leo karena berasal dari apa namanya mata air yang sama. Bertaruhkan ya Pak. Kesorenakan Bang Leo ya. Jadi habis kerja kita belajar di pinggir kuburan gitu ya. Di kampus kuburan. Bukan punya sekretaris Bapak. Mohon maaf nih. Barangkali pakai sekretaris nggak? Ada. Oke, lanjut. Mohon maaf ini barangkali saya sekalipun berasal di Pemda, akhirnya tidak senang yang formal gitu ya. Langsung aja begitu ya. Jadi tidak senang formal, kita yang penting kena sasaran gitu ya. Begini. Betul, saya berangkat dari dunia praktisi, kemudian masuk ke dosen baru 5 tahunan, ya seperti itu. Dan nulis artikel ini
saya berangkat dari kekonyolan itu Bang Leo ya, kekonyolan ya. Konyolnya apa? Ini buat pengalaman ya tadi dikatakan masih nggak bisa itu ya. Saya aja yang umurnya sudah di atas 50 ternyata bisa nembus Skopus dan Sinta 2 lah seperti itu ya. Mantap. Berangkat dari kekonyolan gitu ya. Begitu masuk ke kampus ini kan ala Pemda itu ya. Saya tidak tahu apa-apa ini. Saya masukkan kerja saya apa ini di jadi dosen. Nggak ada orang nanya ke siapa. Orang pada sibuk semuanya. Pada ngajar, pada ngurus. Kalau sekarang tahu LKD, BKD. Kalau gitu kan dosen baru ngurus apa? Nggak ada yang diurus itu ya. Bingung. Jika saya nulis aja, nulis lah. Gitu, nulis. Terus itu akhirnya kemanakan itu tulisan ini. Saya buka di internet. Kebetulan yang ketemu itu JSP itu ya. JSP. UGM itu ya. Berat. Tapi kita nggak tahu itu UGM, asalnya nggak tahu. Oke. Aja ke UGM. Ya. Berarti Pak Dr. Engku sebagai penulis pemula karena nggak tahu jadi hajar aja. Langsung hajar itu ya. Jadi langsung masuk ke UGM gitu ya, punya tulisan. Kemudian setelah itu direview. Ternyata kalau sekarang namanya oleh review. Bolak-baliknya bukan main ini Bang Leo, bukan main. Bolak-balik sampai mungkin kepala pecah kalau gitu ya. Ya orang yang tidak tahu langsung masuk ke Sinta 2 di UGM itu ya. Bukan di kelas-kelas yang bawah, ini UGM bukan main. Yang sekarang sudah Skopus tuh Bang. Wih. Skopus sekarang dia Skopus dan sering menawari saya, tapi saya nggak berani karena masih trauma gitu ya. Ini yang lain. Itu. Jadi keberangkatan saya dari sana, dari pengalaman sebenarnya. Pengalaman bukan gurunya itu, saya nggak ada guru. Gurunya reviewer di artikel ya seperti ya. Di artikel kemudian karena sudah nulis di Sinta 2 itu, dan akhirnya sudah ada 8 kali mereview. Saya tahu kan di UGM itu ada namanya ahli kebijakan itu namanya Wibowo ya, nama Wibowo itu saya masukkan, tapi ternyata akhirnya ditolak juga. Sakit nggak coba? Ditolak itu, padahal akhirnya sebelum ditolak pihak jurnal ke saya ngobrol, ini Pak mau terjemahkan di UGM atau oleh Bapak ya? Ya saya kan lebih baik oleh UGM saja biar ini udah itu. Tapi ternyata ditolak juga, Bang. Begitulah 8 kali di review. 8 kali, Bang. Saya hitung udah 8 kali ditolak. Ya, ditolak juga. Tapi apa hikmahnya? Coba hikmahnya. Siap. Setelah itu kan sudah direview itu udah bagus kan ya. Ditolaknya bukan hanya 1 kali. Setelah itu saya masuk lagi ke Sinta 2 lagi di Mimbar ya, di Mimbar. Ternyata juga ditolak lagi, Bang. Ditolak lagi oleh Mimbar. Jadi sakit yang kedua kalinya ya, 2 kalinya ini sakit. Nah, setelah itu saya berpikir ini apa kekurangannya. Namun waktu itu kebetulan ada kolega di Go Akademika katanya akan menerbitkan jurnal internasional waktu itu ya, yang minta internasional. Kebetulan diterbitkan di sana. Alhamdulillah masuk ya. Dan tidak ada review-reviewan seperti yang dialami di UGM di yang lain. Mungkin 2 kali begitu, 3 kalinya langsung terbit. Karena disuntik duluan di dalam. Ya. Nah, begitu. Dan itu alhamdulillah dipakai untuk naik pangkat ke LK waktu itu. Waktu ke LK dan ternyata hasil sidang di Ristek itu termasuk jurnal atau artikel yang paling bagus ternyata. Aneh juga kan ya, alhamdulillah jadi paling bagus. Berarti sekarang Pak Dr. Engku sudah asosiat profesor. Alhamdulillah. Nah, kita doakan tahun depan atau 2023 maju ke profesor kalau gitu. Amin. Oke, kita mulai barangkali materinya. Mohon maaf sebelumnya ini Pak Dekan dan yang lainnya bukannya saya menggurui, begitu saya hanya ngobrol dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman yang saya baik secara nulis dan juga ternyata dari tulisan itu betul di internet saya juga tidak tahu apa-apa, dimintakan untuk jadi reviewer itu Bang, reviewer. Dia mereview artikel. Nggak tahu dari Sinta 3 waktu itu dari UNY dimintakan. Saya ini gimana mereview gitu ya. Jadi mereview itu akhirnya ya pengalaman saya direview aja digunakan lagi. Dan sampai sekarang saya masih di reviewer di UNY gitu ya. Itu yang Sinta 2, Sinta 3 ya. Siap. Sinta 4 ini ada di beberapa ya. Di Unpa, di di Universitas Juanda, kemudian di Mataram dan lain-lain ada itu. Oke, barangkali kita mulai Pak Leo ya.
sampai dokter tersebut memang benar-benar sudah tidak berpraktek lagi. Nah itu tentu menjadi satu bagian usaha. Barangkali ini yang akan kita kita bagikan kepada kita semua. Kita akan coba bagaimana menulis judul dan abstrak ya, sesuai dengan hasil perbincangan dengan Bang Leo saat itu. Barangkali ini penting sekali untuk kita ketahui karena bagaimanapun judul ini tadi dikatakan oleh Bang Leo merupakan awal kita ketemu kan ya, pasti awal ketemu dengan judul seperti itu ya. Bahkan ini ada beberapa pertanyaan gitu ya, pertanyaan awal. Pokoknya ketika saya jadi pembimbing gitu ya, pembimbing mahasiswa, mahasiswa ngomongnya apa? Pak maaf, saya akan mengajukan judul, gitu ya, gitu kan ya? Kenapa judul itu ya? Ini dengan judul gitu ya. Kenapa ngomong ini temanya dulu? Pak ini temanya ini, kemudian masalahnya apa? Teorinya, rumusan masalah seperti apa? Itu harusnya ini referensinya. Tapi pertama kali ngomong mahasiswa, Pak, saya mengajukan judul. Nah, gitu ya. Itulah ya. Jadi judul penting sebenarnya. Kemudian juga ketika saya dimintakan untuk mereview sebuah artikel ya dari pengelola jurnal. Di antaranya tanyakannya apa? Pertama, apakah artikel merupakan hasil dari penelitian di bidang studi yang sesuai dengan fokus kajian jurnal ini. Nah, gitu. Jadi pertama itu kalau kita masukkan artikel ternyata harus sesuai dengan fokus yang ada di jurnal itu ya. Jadi jangan sekali kita memasukkan sebuah judul atau artikel kepada yang bukan fokusnya gitu ya. Saya juga pernah sering ditolak gitu ya, karena dari kekonyolan itu ya, bukan hanya sekali dua kali. Ya kita kan main labrak saja, ada masukan gitu. Modal nekat ya. Nekat ya, bonek ya. itu cetak itu ya, dia minta seperti itu. Di akhir kalau kita setelah meriksa dia kasih ini ya. Yang kedua apa? Apakah judul menyiratkan kalimat sederhana dan informatif? Nah, jadi mungkin itu kalimatnya sederhana dan informatif ya. Jadi tidak boleh berbelit-belit terlalu panjang. Tadi dikatakan oleh Bang Leo, kalau kita lihat skripsi, tesis, disertasi, pasti panjang banget ya. Panjang, variabel A dengan B, intasinya mana, kemudian kapan, tahun anggaran berapa, panjang ceritanya. Jadi tadi tidak menarik sebenarnya gitu ya, kalau kita sering nulis jurnal itu terlalu panjang ya begitu. Itu jadi harus sederhana dan informatif ya itu ya. Jadi harus menyampaikan itu. Kemudian yang ketiga apa? Ya kita ke abstrak ya. Abstraknya menurut pengelola jurnal itu apa sudah mengandung unsur-unsur yang lengkap dan jelas. Nah itu ya, lengkap dan jelas. Kalau lengkap dan jelas apa saja ya. Jadi kalau kita lihat lengkap dan jelas bukan karena banyaknya ya. Kalau di disertasi, di skripsi, di tesis itu kan banyaknya halamannya sampai 1 halaman. Diterjemahkan bahasa Inggris lagi gitu ya. Banyak ya. Tapi belum tentu ini ada yang komponen-komponen ini ya. Ya apa saja di dalamnya ya. Ya di dalamnya menyangkut latar belakang ya atau masalah gitu ya. Kemudian apa sih tujuannya? Kemudian metode yang digunakan, kualitatif, kuantitatif atau kombinasi gitu ya, gitu. Kemudian simpulannya atau temuan penelitiannya apa gitu ya. Itu hal itu seperti yang dimintakan oleh pengelola jurnal. Itu ya. Kemudian yang terakhir ini, di ini yang dimintakan biasanya apa kata kunci yang relevan dari artikel ini gitu ya. Jadi kata kuncinya harus relevan. Jangan kata kunci ini ya semau-maunya ya. Ya kata kunci bahkan dikatakan kata kunci ini jangan hanya 1 kata ya. Minimal 3 kata, maksimal 5 kata ya. Itu. Dan 1 katanya itu tidak usah 1 kata ya, pokoknya kita ngomongkan governance ya atau good governance itu dua kata 1 kata. Katanya yang baik itu ini yang good governance gitu kan. Good governance kan dua kata tapi 1 kata gitu ya. Itu katanya gitu ya, katanya. Ketika kita memeriksa sebuah review dan dimintakan oleh pengelola jurnal seperti itu. Itu. Jadi saya berbagi saja gitu ya begitu ya, Bang Leo ya.
Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menulis judul? Nah, itu ya. Nah, jadi berjudul ya bagaimana sih menulis judul? Mungkin banyak ya, banyak cara. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya menulis, juga melihat yang umum biasa dilakukan, gitu ya. Ya, seperti itu aja. Karena saya nggak ada gurunya gitu, Bang. Nggak ada guru gerak nulis, nggak ada. Siapa Gurunya reviewer sama editor. itu saja. Itu saja. Yang pertama adalah katanya judul ini memiliki komponen subjek penelitian, ya. Kemudian yang kedua ada permasalahan dan solusi. Nah, itu ya. Kita contoh lihat ya di contohnya. Pokoknya contoh dari sebuah judul, ya bukan judul orang lain, judul saya ya, judul yang saya tulis ini di Sinta 2 ya, di Pikom ini ya, Pikom Unpad ya. Ini Temu Sinta 2, judulnya Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui e-warung bagi masyarakat. Nah, itu ya. Ini apa subjek penelitiannya? Apa sih subjek penelitiannya? Ya masyarakat kan ya. Kemudian permasalahannya ini yang merah lagi ya, merah ke merah gitu ya. Jadi permasalahannya apa? E-warung ya. E-warungnya kenapa sih e-warung itu? Ya ini kan e-warung itu ternyata baik di konsep tapi di pelaksanaannya tidak bagus ya, tidak bagus. Seperti mungkin kita tahu semua, bantuan sosial ini mungkin idenya bagus tapi di pelaksanaannya tidak bagus. Nah, ini kan e-warung itu seperti itu. Ini masalahnya di sini ya. Kemudian solusinya apa? Ya solusinya adalah dengan yang hijau ini lagi ya, dengan komunikasi kebijakan. Ya ternyata dari hasil penelitian ini yang saya lakukan saat itu tidak ada komunikasi kebijakan antara pusat dengan daerah dengan level di tingkat kelurahan. Apa yang tidak disolusikan? Tidak ada komunikasikan, yaitu pokoknya data saja, data ya. Data miskinnya kadang-kadang orang yang sudah meninggal juga masih muncul ya. Orang yang sudah meninggal masih muncul sehingga dipanggil-panggil tidak datang-datang sudah meninggal. Gitu kan ya. Itu data saja susah nih. Ngomong data susah banget ya. Seperti itu ngomong data ya. Data. Ya itu. Padahal menurut saya kalau mau asal ada kemauan saja gampang datanya. Koordinasi atau namanya ikut saja mahasiswa dilibatkan. Mahasiswa mesti mau ya mendata apa Agustian. Oke, selanjutnya judul itu harus mewakili naskah atau akurat konten artikel. Ada kan penelitian nih. Jadi judul ini merupakan wakil isi dari artikel kita. Begitu lihat judul kita tertarik, sudah tahu isinya. Nah, itu bagus kan itu ya. Itu. Tapi itu bisa ketika kita sering menulis ya, mungkin ya. Kalau jarang menulis mungkin akan susah ya. Makanya tadi kata Pak Sekjen, mulailah menulis ya, jangan hanya inspirasi gitu ya. Mulailah menulis. Apa yang ada di pikiran tulis. Nah, gitulah kira-kira seperti itu. Itu bagus ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, menarik dan memikat pembaca ya. Jadi judul itu harus menarik ya. Jadi tidak membosankan dengan panjang-panjang ya. Nggak perlu tadi kata Bang Leo harus seksi gitu ya. Menggugah. Seks halal. Apa itu seks halal? Nah, gitu kan. Nanti Pak Irwandi yang cerita itu mah. Penulis wisata seks halal. Semua orang akan terpikat kan ya untuk membacanya. Jangankan pembaca, editor juga tertarik gitu ya. Editor. Bagus ya. Yang selanjutnya judul ini tidak selalu kalimat berita ya. Ya kadang-kadang ada juga yang katanya kata seru gitu ya. Tapi juga saya sebagai penulis juga belum ke sana, belum ya, masih belum. Tapi saya lihat ada seperti itu. Itu kira-kira menulis. Kemudian selanjutnya apa yang perlu dihindari dalam menulis? Nah, menulis judul ya tentunya. Apa sih yang dihindari? Yang pertama, subjek atau deskriptor yang terlalu spesifik atau terlalu luas. Jangan terlalu sempit juga jangan ya. Nanti kalau terlalu sempit terlalu pokoknya kita menceritakan administrasi publik ya. Kita mau menceritakan tentang kebijakan yang street level policy ya. Mungkin kita di antara ilmuwan administrasi negara udah tahu
Tapi di bidang lain nggak tahu. Street level. Oke. Maka kalau kita ambil kajian bahasan yang terlalu subspesifik, orang bacanya kebingung-bingungan. Bingung, dia bingung. Oke. Terlalu luas juga jangan. Ya, banyak bicara tentang pendidikan. Ini pendidikan apa gitu ya? Iya. Apa? Luas karena jangan. Jadi jangan terlalu luas, terlalu panjang. Kemudian juga ada singkatan ya. Contohnya implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Cipenyang, Kota Bandung. Betul sekali. PKH kan kita tahu mungkin di publik, tapi yang lain PKH itu apa gitu ya. Nah, kan singkatan yang tidak umum. Kemudian inilah kata yang tidak umum ya. Ya ini jangan seperti itu. Oke, itu kemudian selanjutnya alternatif juga judul biasanya berisi topik secara umum ya. Pokoknya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Cibitung, Kabupaten Bandung. Ini umum kan ya? Umum. Kemudian contoh lain yang banyak ya, tema umum yang diikuti oleh subtema. Nah, ini contoh artikel yang saya Fokus ya, Bang Leo tahu ya. Ini, saya mantap nih artikelnya nih. Penulisnya juga di sini, post disaster sosial vulnerability. Nah, ada titik kan ya, titik policy analysis and implementation ya. Ini implementation ya. Jadi Indonesia ini salah. Implementation in quality Indonesia. Nah, itu ya. Gitu. Jadi ini apa namanya? Ya, umumnya post disaster social vulnerability, tapi yang subtemanya adalah policy analysis. Jadi analisis kebijakan dari apa namanya? Bencana. Bagaimana apa namanya? Kerentanan bencana itu. Bencana kan umum, terlalu umum. Kemudian diimplementasinya apa, dan kemudian bagaimana pelaksanaan di Indonesia-nya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi poin penemuan ya. Kita meneliti tentang motivasi. Ya, kita sebutkan judulnya motivasi mampu meningkatkan kinerja organisasi. Nah, ini motivasi tidak melakukan temuan. Nah, itu contoh-contoh lain ya. Mungkin masih banyak ya contoh lain, tapi ini secara umum di sosial seperti ini. Oke, lihat yang lainnya, langkah-langkahnya apa ya langkahnya? Langkahnya untuk membuat ini ya. Pertama, gunakanlah pertanyaan pembantu ya. Jadi kalau ditulis pertanyaan apa kira ya yang akan membantu kita untuk menulis tadi kan abstrak atau artikel. Yang pertama, apa tujuan naskah ini tulis ya? Pokoknya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan atau mengetahui dan menggambarkan tentang apa namanya bencana. Nah, itu aja kan, itu luas ya seperti itu ya. Dan apa pertanyaan utama yang ingin dijawab? Dia harus disampaikan ya, ditulis kecil-kecilan ya, seperti itu. Kemudian apa atau siapa yang kita teliti? Ya, apakah mau bupati, apakah mau apa namanya kepala dinas, lembaganya, gitu ya, atau kecamatan, kelurahan, lurahnya dan sebagainya. Ya. Kemudian metode apa yang digunakan dalam penelitian ini? Tadi kan bisa kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi. Kemudian juga disebutkan temuannya. Apa sih temuannya? Dari penelitian kita. Nah, itu. Nah, kemudian tulislah draft secara umum ya. Menyusun naskah. Kemudian menulis kata kunci. Ini penting untuk sebuah apa namanya? Sebuah abstrak ya. Kemudian evaluasi judul. Nah, ini judul kan kadang-kadang kita seperti tadi mahasiswa kan, Pak, saya mengajukan skripsi dengan judul. Nah, judul dulu kan ya. Tapi ternyata kalau sudah kita menulis sampai dengan apa simpulan, kadang-kadang judul diganti ya. Bisa saja diganti karena memang ada temuan-temuan hasil penelitian tersebut. Dan kemudian yang keenam itu memotong dan menggunakan pilihan kata lain. Jadi ya kata-katanya dalam sebuah apa namanya kita membuat kata kunci itu ya. Kata kunci ini sebenarnya tidak sama dengan judul ya, bisa diganti itu ya, bisa diganti. Coba nanti kita lihat ada contohnya ya di dalam menulis kata kunci itu ya. Dan umumnya kata kuncinya kan tidak selamanya harus judul gitu ya. Ya. Dan judul ini apa namanya harus yang awal, tidak selamanya juga kan ya. Kadang-kadang bisa berubah. Ya, gitu. Jadi judul ini memang kadang-kadang di suatu jurnal ya ada disyaratkan ya. Disyaratkan judul ini paling banyak 15 kata ya.
atau minimal 10 kata. Gitu ya. Mungkin lebih baiknya kita semua mencoba itu ya, coba untuk menulis ya. Yang paling mengerikan itu kalau menulis di proceeding gitu ya. Jadi ini kan 6 halaman harus apa namanya tersampaikan semua gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa itu ya, 6 halaman harus tersampaikan semua ya. Boleh lebih dari 6 halaman asal kuat bayar biaya tambah. Nah, itu lain cerita. Tapi saya suka menghindari itu, Bang. Suka menghindari itu. Menghindari kan seperti itu. Ya, itu nulis judulnya kan dibatasi. Jangan lebih 15 kata dan tidak kurang dari 10 kata. Nah, gitu judul kan ya. Diwanti-wanti kan ya, seperti itu. Tuh, oke, itu judul kan ya. Oke, kita lihat yang lainnya. Tadi judul, sekarang kita lihat abstrak ya. Nah, itu ya. Tadi dikatakan oleh Bang Leo kan ketika kita klik di web, klik tentang jurnal, sesuatu jurnal ini ya. Nah, biasanya yang muncul itu adalah 3 ini kan ya. Judul, abstrak, dan kata kunci. Pasti brand keluar itu. Nah, makanya ini judul ini penting gitu ya. Menarik itu. Harus menarik dan memikat ya. Tadi katakan harus memikat dan menarik. Ya, memikat pembaca dan editor dan reviewer tentunya ya. Ya, sekalipun judul kita bagus menurut kita, belum tentu menurut menurut ngelola jurnal dan kata kuncinya. Ya. Sekalipun bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut editor reviewer. Nah, gitu. Makanya ini kuncinya ini, karena ketika klik kita ada 3 ini. Nah, harus begitu klik menarik, langsung penasaran kita baca kan ya. Itu pengalaman saya waktu nulis seperti itu. Oh, ini intinya berarti ini kalau kita menulis, karena begitu klik yang muncul kan judulnya apa, abstrak ada di sana gitu ya. Udah kata kuncinya. Ini ketik aja kan nanti link ke artikel kita. Kalau ini orang sudah malas baca ini, melihat judulnya sudah menarik, abstrak juga tidak begitu sesuai tadi yang disampaikan, ya mulai latar belakang sampai dengan temuan dan saran banyak gitu ya. Ya, wassalam kan ya. Jadi ini kuncinya di sini ya. Bukanya itu di sini gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lihat langkah abstrak ya. Ini langkahnya apa saja. Yang pertama ini kita lihat dulu penulisan naskah kita. Ya, sekalipun bukannya abstrak ini disimpannya di paling atas setelah judul gitu ya. Kita jangan buru-buru nulis abstrak ya, nggak mungkin. Ya, kebanyakan kesalahan ini di sini. Ya. Saya juga pernah gini, Bang, kan di UIN kan sekarang sudah mulai tugas akhir memakai artikel kan ya. Ya, betul. Begitu diuji dengan saya ujian UP. Nah, saya dikasih kesempatan untuk uji UP yang artikel. Muncul abstraknya. Wah, saya kaget gitu ya. Pak, baru UP sudah muncul abstrak ya. Selesai menitinya gitu ya. Ini sudah selesai baru akan ya. Baru akan. Betul. Itu karena kesalahan-kesalahan. Jadi kebanyakan kita ini cenderungnya tuh mudah tertipu. Mentang-mentang ditaruh di awal dikira duluan. Ya, seperti itu. Beda dengan judul. Kalau judul iya, boleh ya. Sekalipun nanti bisa dirubah kan ya, bisa dirubah. Sama teman-teman tadi banyak temuan atas bimbingan dengan bimbing akademik dan sebagainya bisa dirubah. Itu seperti itu ya. Judul boleh, tapi kalau abstrak kan nggak bisa, kita tulis abstrak dulu kan jadi melamun itu ya. Seperti itu. Nah, itu abstrak ya. Uniknya abstrak itu ya, makanya abstrak itu harus betul-betul komponennya dipahami ya, seperti itu ya, komponennya dipahami. Oke, yang kedua, gunakan beberapa pertanyaan pembantu. Saya selalu pakai ini ya, ada pembantu. Jadi apa sih kira-kiranya gitu ya, yang bisa membantu dalam abstrak? Ya, diantaranya latar belakangnya apa sih gitu ya, tujuannya apa, metodenya ya. Itu metode yang gunakan itu metode apa nih? Ya, metodenya sudah jelas, semuanya kuantitatif. Pengaruh terhadap gitu ya, gitu kan. Kalau banyak kontribusi pendapatan retribusi terhadap pendapatan si daerah. Nah, itu kan kuantitatif seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian temuannya apa? Nah, ya. Dan jangan lupa ada implikasi ya. Implikasi dari sebuah artikel kita. Implikasi ini banyak kita menggunakan kualitatif dari menggunakan teori kualitas pelayanan. Banyak dari Jetmal itu ada 5 ya. Dari
dimensi ini ternyata dalam hasil penelitian ini hanya 3 yang bisa dilaksanakan, 2 lagi tidak. Nah, 2 itu menjadi rekomendasi atau apa namanya di implikasi-implikasi yang disampaikan. Oke, yang ketiga, susun kalimat berdasarkan jawaban pertanyaan membantu. Ya, susun. Bagaimana sih jawaban-jawaban yang tadi ya, biar ada gambaran ya. Ada gambaran. Kemudian hapus kata yang kurang penting. Ya. Karena memang kan dibatasi kan ya. Dalam abstrak ini harus tidak lebih 200 kata gitu ya. Tidak boleh kurang 100 kata kan gitu ya. Dibatasi kan ya, apalagi menulis di Scopus kan ya, sangat dibatasi. Kata-kata, jangankan kata-kata, bahkan dengan apa namanya pendahuluan juga, introduction dibatasi juga kan ya. Introduction harus sekian persen, kemudian metode pembahasan lebih banyak, gitu kan ya, simpulan jangan melantur, lah gitu ya. Jadi dibatasi. Hapus kata tidak penting. Kemudian yang terakhir, pastikan tidak mengandung komponen yang berikut ya. Jadi yang disajikan di dalam isi, gitu ya, jangan ditampilkan dan jangan sekali-kali di abstrak ini disajikan gambar, gitu ya. Habis halaman kan ya, ada gambarnya, kemudian ada tabel di abstrak, nah, nggak mungkin kan ya, masa di abstrak ada gambar, ada tabel, ini sangat nggak mungkin ya. Ya pengalaman saya menulis selalu ditolak, gitu ya. Kita akan memasukkan kajian teori Sugiono, ya, ditolak, gitu ya, nggak boleh. Jadi ini pengalaman saya menulis, ya tabel, kajian, ya citasi jangan ditampilkan di abstrak, gitu ya. Ini umumnya seperti itu. Mungkin ada yang gitu ya, ada ya, tapi sekalipun ada, menurut saya kadang-kadang nggak mencantumkan teorinya, cuma hanya mintakan menurut Sugiono tahun 2018 gitu saja, nggak nyampe teorinya disebutkan, gitu ya. Itu barangkali. Kemudian selanjutnya komponen abstrak ya. Ini penting ini ya. Pertama, kalimat latar belakang atau masalah. Ini jangan terlalu panjang gitu ya, terlalu panjang. Tapi dengan membaca kalimat itu orang sudah ngerti ya. Apa sih yang melatar belakangi dalam abstrak ini, tulisan ini. 1-2 kalimat cukup gitu ya. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Sampaikan tujuan penelitiannya apa. Menggambarkan, mendeskripsikan, gitu ya, ingin mengetahui, ya begitu. Bahkan lebih spesifik boleh, ya. Kemudian metode penelitian, ya. Ini metode penelitiannya apa namanya? Tadi bisa pendekatannya kualitatif, pendekatannya kuantitatif atau kombinasi, gitu ya. Kalau mungkin jadi kuantitatif itu ada populasi dan sampel, sampaikan singkat-singkat. Pokoknya melibatkan 200 siswa, gitu ya. Melibatkan hanya 50 staf, gitu ya. Instrumennya, nah instrumen penelitian ya, instrumennya disampaikan pada wawancaranya dan sebagainya, ya begitu. Prosedurnya seperti apa? Teknik analisis, teknik kumpulan data, analisis, secara singkat-singkat saja, ya gitu. Kemudian yang keempat, temuan penelitian, sering disebut dengan hasil kan ya. Penelitiannya apa sih? Ya, sebenarnya ini ya hasilnya bahwa apa namanya komunikasi kebijakan tentang bantuan non-tunai itu tidak berhasil, gitu ya. Kan hasilnya seperti itu, ya. Sehingga merekomendasikan apa? Ya, sebaiknya dalam apa namanya bantuan non-tunai ini data secara akurat, ya gitu ya, semuanya melibatkan stakeholder terkait, bermitra, gitu ya. Itu kan rekomendasi itu saran. Atau mungkin bisa menyampaikan bagaimana kita menyarankan untuk penelitian lanjutan, ya. Karena kita ini terbatas. Nah, pada penelitian lanjutnya sebaiknya meneliti tentang apa, nah, gitu ya, rekomendasikan seperti itu. Oke, selanjutnya ini komponen, selanjutnya kata kunci dan langkahnya, ya. Yang pertama, pikirkan prasanya, ya. Kata-katanya harus kita gunakan dari referensi yang berkaitan dengan naskah ini, ya. Kemudian kekurangan naskah yang kita susun ini, kata-katanya yang muncul itu sering muncul apa, ya. Nah, kita pakai di sini. Kemudian yang ketiga, pastikan kata prasa yang dipilih merupakan prasa yang sesuai dengan substansi. Jadi jangan ngarang-ngarang yang tidak ada disampaikan di abstrak, nggak boleh, ya.
nggak boleh. Kemudian apa namanya frasa yang dipilih ini harus memiliki tema. Nah, temanya apa? Pokoknya tema tentang komunikasi kebijakan. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian gunakan parasi kata. Jadi parasi kata ini jangan menggunakan itu saja, ya. Boleh saja kan menggunakan kata-kata yang lain, tapi pakai padanannya, ya padanannya. Ya itu, seperti itu. Kemudian hindari penggunaan singkatan kecuali sudah dikenal umum. Ya tadi seperti PKH mungkin orang tidak tahu semuanya. Tapi kalau kita ngomong COVID tahu semua, kan ya. Malah COVID ada singkatannya kan ya. Coronavirus disease seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dan yang ketujuh, sebisa mungkin jangan mengulang kata-kata sudah ada pada judul, ya. Ya, jadi judul itu jangan diulang-ulang, ya. Ganti dengan kata yang lain. Nah, gitu kan ya. Kita bisa bervariasi seperti inovasinya seperti itu. Ya, ini kan kalau ngomong kata kunci di dalam abstrak itu sudah biasa kan, minimal 3 kata, maksimal 5 kata. Itu ya seperti itu. Oke, ini contoh kata kunci contoh. Pokoknya ini diambil di judul Skopus yang diterbitkan ya oleh saya termasuk salah satu pengarangnya. Pokoknya post disaster sosial library. Ini ya. Ini apa namanya tulisan utamanya ini. Kemudian di yang sub temanya adalah policy analysis. Jadi analisis kebijakan dan pelaksanaannya dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini bisa diganti apa namanya kata kuncinya ya. Ini mengambil apa namanya 3 kata ya, 3 kata. Nah, ini kan post disaster ya, bisa diganti dengan disaster management. Nah, ini permainan kata sebenarnya, permainan kata. Ini makanya kita pada memainkan kata. Kemudian sosial policy masih dipakai karena ini masih menceritakan bagaimana apa namanya rentanan sosialnya seperti apa. Ini justru tema sebenarnya ke sana ya. Kemudian selanjutnya society in transition. Ini komunitas Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia ini yang masih transisi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa di kata-kata ini bisa di padanan katanya apa yang, tapi tetap kita tidak boleh apa namanya menghilangkan atau jauh dari kata yang sebenarnya ya, dari judul tersebut ya. Memang kata kunci ini diambil dari judul ya, gitu ya. Tapi kita usahakan jangan mengulang-ulang judul ya, kalau bisa ya. Kecuali memang sangat terpaksa dan itu memang tema sentralnya itu seperti social vulnerability ya. Jadi ini kerentanan sosial ya. Ini kan temanya ini ya, harus tidak bisa ditentukan. Oh lah, udah selesai Bang ternyata ya. Udah selesai. Atur nuhun. Kita lebih cepat ya, 10:30. Siap. Ya, itu barangkali Bang. Maaf bila kurang ini karena memang ini yang disampaikan pengalaman saja Bang ya, bukan berdasarkan teori siapa-siapa. Ini pengalaman dalam menulis dan menjadi apa namanya disuruh jadi apa namanya reviewer sebuah jurnal. Oke. Atur nuhun, siap. Luar biasa. Aduh, luar biasa sekali barusan materi dari Pak Dokter. Saya juga oh iya benar juga ya, repetisi ada yang ulang-ulang. Oke, terima kasih Pak Dokter, materi yang luar biasa. Tadi saya lihat banyak yang minta materinya bisa di-share nggak? Bisa, tapi sabar. Sertifikat dikasih nggak? Dikasih, tapi sabar. Daftar hadir, tolong dong di-share daftar hadir. Oke, siap. Kita akan share dulu link daftar hadir. Daftar hadir ini akan digunakan untuk basis membuat sertifikat. Oke, Bapak dan Ibu, silahkan di room chat isi link daftar hadir. Saya udah share ke room chat. Di situ ada Google Form untuk daftar hadir pertemuan kita hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, urusan daftar hadir dan urusan lain-lain nanti kita kesampingkan dulu. Kami persilahkan. Tadi sebetulnya cukup menarik, abstrak, judul. Jadi cuman yang agak terjebak itu kita adalah antara mengulang kata kunci dengan judul. Itu sepertinya kita akan sering terjebak. Saya pun juga masih suka terjebak. Namun gini, Pak Dokter, kalau menurut Pak Dokter,
Ini jangan yang lain, jangan Bapak Ibu dulu nanya ya, Pak Ibu tahan dulu. Saya juga tertarik juga sebetulnya. Kita sambil Yang lain ini takut saya nanya jawabnya. kalau menurut Pak Dokter nih, manakah yang lebih menggugah sebetulnya? Kan saya sering menemukan penelitian-penelitian kuantitatif yang variabelnya banyak. Kalau variabelnya banyak, itu kan kalau di judul kan jadi banyak tuh. Jadi banyak nyambung X, Y, variabel antara, lalu dimasukin lagi pada pada SD Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kan banyak yang begitu-begitu tuh. Nah, kalau kualitatif memang cenderung lebih mudah, judul tadi kita sederhanakan, dibuat lebih menarik. Nah, kalau sepengalaman Pak Dokter, kalau kuantitatif gimana? Kan saya itu paling bosan kalau datang artikel tuh judulnya pengaruh. Wah, itu kan ciri-ciri judul-judul riset kuantitatif tuh. Pengaruh. Nah, kalau dijadiin judul pengaruh itu asli tidak menarik. Sangat tidak menarik kalau pengaruh. Nah, gimana kalau kuantitatif? Pakai pengaruh, gimana merumuskan judulnya? Maka Pak Dokter, gimana kalau menurut pengalaman? Waduh, ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Tapi sebenarnya tadi kan ya kita judul itu kan harus menarik ya, menarik dan kita pandai-pandai memainkan kata-kata ya, tanpa menghilangkan makna ya. Ini pengalaman lagi Bang, pengalaman saya menulis ya, pengalaman. Jadi berdasarkan ilmu dari yang lain, pengalaman saya aja itu ya, pengalaman nulis. Saya menulis tentang pengaruh retribusi hotel ya terhadap pendapatan asli daerah. Saya sampaikan judul itu. Ditolak mentah-mentah, Bang. Alasannya apa alasannya? Alasannya itu tadi ngomong pengaruh terus. Bosan gitu ya. Makanya harus bagaimana mengakalinya. Kan kita akal keluar kan, akal kita. Betul. Harus pakai akal juga ternyata. Kita ganti dengan bagaimana kalau diganti dengan kontribusi itu ya. Nah, oke, gitu. Mantap. Kontribusi pajak hotel atau retribusi hotel terhadap pendapatan asli daerah. Nah, itu ya. Atau implikasi ya Pak ya? Mantap. Mantap, boleh. Itu kira pada katanya apa itu ya, pada katanya. Nah, itu. Saya coba waktu itu nulis di Sinta 2 tuh, Pak. Bang, Sinta 2. Ditolak mentah-mentah. Nah, saya ganti dengan kontribusi ya. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Nah, itu ya. Ya kalau nulis artikel itu kan tidak usah panjang kontribusi pajak hotel atau retribusi hotel terhadap pendapatan asli daerah, tidak harus disebutkan di Kabupaten Bandung atau kecamatan mana, kan enggak gitu kan, langsung saja, nggak usah pada badan pendapatan daerah Kota Bandung, langsung saja kita dengan bagaimana retribusi ini kontribusinya terhadap pendapatan daerah, itu cukup sudah begitu ya. Ya, yang paling parah biasanya itu kita ketemu kayak gini, misalnya pengaruh retribusi pajak hotel terhadap APBD tahun anggaran. Wah, itu anggaran di kabupaten mana itu panjang. Itu ketahuan dosennya ngambil dari skripsi mahasiswanya biasanya. Jangan. Kalau skripsi, tesis, disertasi mungkin kan. Okay. Tambah lagi di bawahnya suatu pendekatan kasus. Wah, kasus pada tahun berapa? Nah, menurut teori siapa? Banyak lagi kan. Kawan. Oke, itu sangat menarik. Saya sih pertanyaan cuma itu aja, karena saya bukan ini. Karena terlalu sering menerima artikel seperti itu, udah masuk tahap jengkel. Aduh, kata saya. Wah, ini kalau udah jengkel kayak gini berarti edukasi harus dilakukan. Nah, oke, silakan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Teknisnya itu silakan. Wah, udah ada Bu Erika Ambarita. Ibu saudaranya itu, Bu. Bribka Ambarita itu yang terkenal di YouTube itu loh. Oke, langsung aja Bu Erika Ambarita, kami persilahkan pertanyaannya, Bu. Silakan, Bu. Risiko webinar itu maksudnya. Jadi ada bukti kehidupan program. Ibu belum sampai suaranya Ibu, Bu. Itu tadi keterkaitan. Yang bercerita aja. Artinya
Ya, selamat pagi Pak Dr. Tengkus, Selamat pagi, Bu. moderator Pak Afid, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada sesi pagi ini. Ya, saya sangat senang mendapat link WA nih dari Pak Irfan ya, dan segera saya mendaftar dan materinya sangat bagus. Kebetulan saya sedang juga sedang kuliah S3 juga Di mana, Bu? di Universitas Pelita Harapan. Pelita Harapan. Ya, di Karawaci. Jurusan? Jurusan Educational Leadership, prodi. Educational Leadership. Iya, kepemimpinan pendidikan. Wow, saya baru dengar, Bu. Syukur untuk hari ini saya Beneran, sebutkan. saya baru dengar, asli. Di Pelita Harapan University. Ya, Universitas Pelita Harapan. Di tahun kedua. Dan dalam proses perkuliahan itu pastinya dong kita disuruh orientasi mau kuali apa kuanti apa mix method kan begitu. Betul. Nah, saya setuju tuh dengan kalimat Pak Afid, pengaruh, influence dan sebagainya itu membuat saya agak sedikit sakit perut dan mulai mual-mual. Itu saya nggak bisa pungkiri. Itu mulai awal kuliah sampai sekarang itu saya sakit perut banget melihat berbagai prospek judul. Terakhir akhirnya saya jatuh cinta sama kualitatif. Oke. Ya, fall in love. Karena hanya menghindari kata influence tadi. Asli, bukan anti kuanti ya, karena Iya, betul, S1 betul. S2 kita kan main di kuanti ya. Betul. Dosen kan dominan kita ke situ. Betul. Dan kenapa S3 aku nggak ke koalisi gitu ya. Betul. Nah, coba-coba menulis, memang selalu hampir semua paper gitu, jurnal-jurnal, artikel jurnalnya itu, nggak semua sih, banyak, hanya beberapa, baik di Google Scholar, ataupun mau ke Scopus gitu ya, yang terindeks Scopus, itu saya main di kuali terus. Main di kuali. Padahal eager juga mau adapt ke kuanti, tapi aku taruh di belakang dulu deh si kuanti, karena aku sakit banget. Nah, saya minta pandangan nih ke Pak Engkus nih, ke Dokter Engkus ya, sharing gitu. Sebenarnya kuali itu ciri khasnya apa sih gitu loh. Kalau di kuanti kan pengaruh-pengaruh gitu, influence, terus relation, hubungan, begitu-begitu. Ada nggak sih yang membuming sehingga orang paham itu adalah kuali begitu. Nggak langsung sakit perut, tetapi eager want to read di konten gitu. Ya. Itu yang saya mau, bukan hanya sekedar judulnya yang seksual gitu, yang eksotik, enggak. Saya bahkan suka membuat judul itu agak eksotik, bener, tapi jadi ancur gitu kesannya gitu ya. Saya suka yang tampil-tampil beda dengan judul yang agak lain dari yang lain, tetapi banyak orang pasti nanti kontra gitu. Ya, saya tuh juga suka judul yang dulu perkawinan apa tuh, yang boleh berapa kali gitu ya. Itu keren banget untuk saya mau baca kontennya. Tapi ternyata kan banyak yang kontra. Ini judul yang membuatnya bagaimana reviewernya kok bisa saya tadi ini gini aja, Pak. Saya suka yang seperti itu boleh kan batu bara ini. Dalam kuali, apakah bisa saya bikin seperti itu? Dan itu kita bisa identifikasikan itu lo kuali dan nggak membuat sakit perut. Punya ini aja. Terima kasih, itu saja. Oke. Terima kasih Ibu Ambarita. Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat menarik. Pertama, saya doakan Ibu studi doktornya lancar jaya berkah. Cepat-cepat beresnya. Mudah-mudahan tugas-tugas perkuliahannya tidak harus beroutput artikel jurnal. Sakit perut itu terus kerjaan. Oke, karena banyak kami dapat curhatan teman-teman dokter tuh tugas kuliahnya harus jurnal. Kata saya, kalau tugas kuliah harus jurnal, dari awal pertemuan kuliah tuh harus sudah mulai nulis. Nggak mungkin beres mau UAS jurnal, kan kebanyakan sekarang dokter diminta oleh dosennya gitu. Mudah-mudahan kampus itu nggak gitu. Oh ya, beda. Kalau di UPH boleh masuk kita udah main jurnal. Mulai masuk. Artinya sakit perutnya di awal, Pak. Sakit perutnya di awal, bener. Sampai mau berhenti kuliah. Bu, sayang duitnya Bu, UPH mahal Bu. Iya, uang papa habis ya Pak ya. Iya gitu betul. Kan UPH uang papa habis. Terima kasih Bu, saya simpulkan nih Pak Dokter Gus. Jadi kalau judul artikel-artikel yang kuali, yang menarik tapi ada ciri khasnya, gitu. Menarik tapi ada ciri khasnya,
tapi tidak kontroversial. Karena memang ada kemarin judul-judul disertasi yang sebetulnya judulnya kontroversial, isinya sebetulnya tidak kontroversial. Ini ada semacam dilema lah di situ. Kalau dibuat judulnya agak-agak seksi, takutnya mengundang kontroversi. Tapi kalau nggak seksi, takutnya nggak dilirik orang. Gitu. Gimana? Ini menurut pendapat Pak Dr. Engkus. Silakan, Pak Dr. Engkus. Oke, di unmute dulu. Oke. Kesenangan ya. Iya, mungkin pengalaman Bu Erika sama dengan pengalaman saya ya. Karena saya S1-nya juga kuantitatif, Bu. Kemudian S2 kuantitatif. Ini yang S3 saya jadi bingung gitu ya. Saya ini apa gitu ya? Karena di samping menggunakan SEM waktu itu, SEM juga di dalamnya ada ini semacam depth interview gitu ya. Pada tahun 2001 ini belum ada namanya ngomong-ngomong kombinasi, nggak ada gitu ya. Cuma saya diarahkan ke sana oleh promotor gitu ya. Bikin sakit perut juga, Bu, sakit perut karena masalah masalah statistik itu kan kita kadang-kadang secara mendetil tidak kuasai juga kan ya. Harus ke sini konsultan kemana itu. Akhirnya kita belajar statistik lagi gitu ya. Dan akhirnya bagaimana nih? Akhirnya cara pencarian seperti ini, langkahnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, gitu kan ya. Seperti ini. Kalau belajar statistik lagi kan lama lagi gitu ya, lama lagi. Itu kuantitatif gitu ya, seperti itu. Di kualitatif ternyata menurut saya lebih menyenangkan gitu ya. Kalau tulisan saya awalnya kuantitatif, tapi sekarang justru bergeser ke kualitatif gitu ya. Karena lebih menyenangkan ya. Itu yang pertama, ciri khasnya menyenangkan. Mungkin kalau istilah menyenangkan kan beda-beda kan ya. Kalau tadi saya pikir Bu Erika juga sama akan menyenangkan mulai kualitatif ya. Itu. Kemudian juga orang mengatakan bahwa judul itu kan tadi harus sederhana dan informatif gitu ya. Jangan terlalu vulgar juga jangan. Sederhana saja ya. Mudah dicerna gitu ya. Kemudian ya informatif ya. Jadi apa yang isinya itu bisa tersampaikan. Dan mungkin kalau secara teori kan kualitatif ini ada yang mengatakan ke depth interview kan ya, interview yang mendalam gitu ya. Ya artinya lebih mengedepankan bagaimana kita ada wawancara dengan informan kan ya, dengan wawancara informan. Kemudian hasil wawancara itu kita bandingkan dengan penelitian sebelumnya ya. Seperti kemarin saya habis menulis di Sinta 2 di UNER ya. Itu bolak-balik masalah itu. Kualitatif saya sama ya, kualitatif. Ya tentang akuntabilitas. Itu saya menyampaikan bahwa tadi kan kualitatif itu depth interview. Jadi hasil interview ini bagaimana dengan informan. Informannya saya bagi menjadi tiga jenis lah atau 3 macam. Jadi bukan karena banyaknya informan itu lebih bagus ya, tapi saya sengaja bagi 3. 3 itu yang pertama adalah informan kunci ya, kemudian informan utama dan informan pendukung. Jadi ada tiga level itu dan ternyata reviewer di sana menerima ya. Jadi bukan karena banyaknya, tapi karena kesesuaian kecukupannya itu ya. Banyak pun kalau memang itu tidak menghasilkan sesuai dengan temanya ya untuk apa itu ya, ada 10 informan. Ternyata kan ditanya punya staf. Ya enggak juga kan ya. Dia harus memang itu siapa informan kuncinya. Jadi informan kunci itu informan yang mengetahui secara level kebijakan ya. Kebijakan itu tahu kebijakan. Ya minimal kepala seksi gitu ya, atau kepala bidang, atau syukur-syukur kepala dinas. Tapi kepala dinas kan kadang-kadang sulit. Biasanya mewakilkan oleh kepala bidang udah sibuk kepala seksi gitu, atau oleh kepala bidang gitu ya. Kemudian informan utamanya siapa? Informan utama adalah informan yang memang
betul-betul secara teknis operasional itu mengetahui ya. Jadi mengetahui tentang pokoknya yang saya tulis itu tentang akuntabilitas. Itu siapa sih? Ternyata para kepala seksi. Teknis operasional kan di dinas ada kepala seksi ya. Kepala seksi menyampaikan segala macam, akhirnya berhasil apa yang kita tuju ke tema itu. Kemudian yang terakhir pendukung. Pendukung itu informan yang memang melaksanakan ya atau menerima manfaat ya. Mulai masyarakat, mulai pelaksana dari di dinas itu. Itu saya kemas seperti itu, Bu Erika. Jadi pengalaman saya menulis ya, bukan teori-teori, bukan. Karena saya juga sama berangkat dari sakit perut, ya, sakit perut. Oke, gitu. Barangkali, Bang. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih pada Terengkus. Nih masih ada wajah penasaran dari Bu Erika. Tapi tahan Bu ya, nanti masih ada seri-seri berikutnya. Kita lanjut ke penanya kedua yang sudah raise hand dari tadi. Ada Bu Dr. Irma Setiawati, nih, kolega terbaik saya dari Universitas Nasional Jakarta. Silahkan Bu Irma. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya, juga untuk Dr. Engkus dan Pak Afid tentunya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan grup yang keren ini ya. Alhamdulillah. Pak Dr. Engkus, memang tadi yang disampaikan oleh Bu Erika, mohon maaf kalau salah ya, itu memang bikin ini ya, kalau pengaruh, bahkan dosen pun itu masih sering menggunakan judul pengaruh-pengaruh seperti itu ketika menulis di jurnal ya, di jurnal, terutama jurnal dalam negeri, maksudnya jurnal dalam negeri itu adalah jurnal yang dibikin di universitasnya masing-masing gitu, karena untuk apa namanya istilahnya supaya jurnal itu tetap ada penulisnya, tapi nulisnya juga pengaruh-pengaruh. Nah kalau saya sih bukan orang ya, konsentrasinya itu kan di keuangan ya, jadi berbeda dengan Ibu Erika tadi yang non keuangan. Kalau saya keuangan otomatis kan banyak yang kuantitatif. Nah, sehingga ya memang judul itu banyak yang pengaruh-pengaruh. Nah, di sini saya juga mencoba untuk membuat judul yang semenarik mungkin ya, Pak Dokter. Jadi ya walaupun dalamnya isinya pengaruh, tapi judulnya nggak pengaruh begitu maksud saya. Tetapi saya pernah dengar selentingan, entah itu benar namanya juga selentingan ya Pak Dokter. Kalau membuat judul itu jangan menggunakan pertanyaan begitu, misalkan kenapa, how gitu, does atau apa. Nah, yang seperti itu tuh sebenarnya diperkenankan nggak sih kalau kita membuat judul tulisan dalam bentuk pertanyaan? Kemudian juga mungkin saya juga ingin menanyakan kepada Pak Hafid. Bisa nggak sih kalau kita ternyata sudah publish dan dengan judul dengan pertanyaan tadi, apakah bisa masuk ke KUM gitu? Katanya saya dengar KUM juga nggak boleh pakai judul dengan pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang saya tanyakan untuk Pak Engkus dan Pak Afid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dr. Irma. Terima kasih. Pertama, karena hari Jumat kita berantas dulu mitos-mitos dan tahayul dalam publikasi ilmiah. Nanti kita adakan sesi khusus. Ada sesinya mitos-mitos dan tahayul dalam publikasi ilmiah. Karena apa? Karena terlalu banyak mitos dan tahayul dalam publikasi ilmiah dan pengurusan naik pangkat di Indonesia. Nggak ada, Bu. Semua artikel yang terbit, semua artikel ilmiah yang terbit di jurnal maupun proceeding, mulai dari level bawah sampai level atas, mau judulnya bertanya atau tidak bertanya, kata kuncinya terbit. Kalau sudah terbit, maka jadi angka kredit, angka KUM gitu. Ini nggak ada Bu, mitos dan tahayul itu. Oke. Siap, Nah, untuk kedua itu ke Pak Dr. Engkus. Boleh nggak Pak Dokter? Judul itu berupa pertanyaan. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Afid ya, Bang Afid. Saya jangan Bang Afid, kalau Bang Leo. Bang Leo. Oke, Bu Irma. Jadi memang tadi dikatakan Bang Leo, artikel yang baik adalah artikel yang terbit.
Gitu. Itu kan itu. Jadi ketika artikel itu bagus ya di konsepnya, kemudian kita masukkan ke jurnal, oleh pengelola ditolak, jadi tidak terbit kan ya. Sayang kan ya, sayang. Jadi bagaimanapun kita kan harus mengikuti apa namanya gaya selingkuh. Gaya selingkuh ya, atau template itu. Jadi template yang satu akan beda dengan template yang lain. Betul. Ya, karena memang itu sudah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masing-masing jurnal, ya, pengelola jurnal. Lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, gitu. Beda jurnal, beda pengelola, beda pula aturannya. Nah, tidak bisa juga kita memaki-maki, wah ini jurnal brengsek. Wah, nggak bisa. Iya, betul, betul. Kita ya. Itu. Hanya gini, mungkin sekedar ini aja, apa namanya, share aja ke Bu Irma ya. Memang bidang keuangan kan ngurus-ngurus duit ya. Ngurus-ngurus kuantitatif. Tapi tidak selamanya harus kuantitatif ya. Karena justru data kuantitatif ini bisa jadi dinarasikan jadi data kualitatif. Nah, itu kan ya, bisa bagaimana caranya si kuantitatif dinarasikan jadi kualitatif. Nah, itu pengalaman saya sudah seperti itu. Pernah karena akibat tadi kan ya, akibat ditolak dengan pengaruh, bukan diganti dengan kontribusi gitu ya. Dan kata-kata itu yang kuantitatif dirubah ya, dinarasikan menjadi kualitatif gitu kan. Ya, cara merubahnya ya mungkin nanti ada sesi lain ya Pak Leo ya. Iya, siap. Itu kira-kira Wirwanya secara singkat seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Oke, siap. Terima kasih Pak Dr. Engkus. Nah, ada quote dari Bu Lilis, dari Bu Prof Lilis tuh. Alhamdulillah sahabat terbaik kami Prof Lilis juga sudah hadir. Sepengalaman saya, kata Bu Prof Lilis, untuk pendekatan kuali jangan sampai penelitinya yang jenuh. Cukup datanya aja yang jenuh. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekedar berbagi pengalaman karena kami memang di bidang ini mengurus artikel ke berbagai jurnal. Jadi jurnal itu pada dasarnya kebenarannya ada pada editor jurnalnya. Itu satu. Jadi kalau kita ngurus artikel untuk terbit di jurnal, kebenarannya ada pada editor jurnalnya. Maka dari itu, apakah judul yang berupa pertanyaan boleh diterbitkan menjadi artikel jurnal? Itu dikembalikan kepada aturan dari jurnal itu sendiri, yang biasanya mengacu kepada ideologi kepenulisan ilmiah dari pengelolanya. Lalu adakah artikel ilmiah yang judul artikelnya itu berupa pertanyaan? Banyak. Ada di mana? Ada di jurnal-jurnal internasional. Apakah sering kita temukan di Indonesia? Amat sangat jarang ditemukan di Indonesia. Nah, karena amat sangat jarang ditemukan di Indonesia, maka kultur menulis judul artikel dengan gaya bertanya di Indonesia masih sangat jarang, belum populer. Karena belum populer, maka muncullah anggapan seolah-olah tidak boleh. Nah, kira-kira begitulah runutan sejarahnya Bu Dr. Irma. Tapi kalau di luar negeri udah banyak, kalau internasional amat sangat banyak judul-judul artikel berupa pertanyaan. Oke, saya coba share dulu beberapa nomor penting tadi karena ada pertanyaan. Nah, ini Bapak dan Ibu nomor kontak terkait saya Afid. Kalau Bapak dan Ibu ingin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada kaitan dengan publikasi ilmiah atau ingin mendapatkan pendampingan publikasi ilmiah, boleh save nomor saya. Kalau saya rada slow respon, itu boleh kontak admin kami di 081214098443. Kalau ada yang mau join riset, ada yang mau penelitian bareng dengan narasumber kita Pak Dr. Engkus, itu nomor kontaknya udah di-share. Lalu tadi ada pertanyaan terkait dengan member atau register ke Piani, itu ada nomor Sekjen PP Piani Pak Dr. Fajar 081223900173, atau bisa juga kontak melalui Pak Dr. Engkus karena beliau adalah presidium dari pengurus pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia. Oke, baik. Karena tadi saya dapat
komen dari teman-teman di Timur Indonesia. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Persiapan untuk teman-teman di Timur Indonesia. Ada pertanyaan juga dari, ada pertanyaan dari Pak Dr. Rukiah, Wakil Dekan 1 FISIP UIN Sunan Gunung Jati. Apa bedanya tupoksi editor dan reviewer pada jurnal internasional? Bedanya tidak akan kita jawab melalui pertemuan hari ini. Di series yang lain. Penasaran. Oke Bapak dan Ibu, satu pertanyaan terakhir. Biar jelas, Silahkan Pak. kalau masih ada. Ya. Pak Fit, biar jelas, jelasin dulu aku. Jangan bikin ini. Yang mana Pak Dr. Yusef? Itu pengertian yang tadi. Beda editor Yang sama reviewer. Iya, itu. Nah, 2 minggu lagi kita jelaskan di sesi yang lain. Yang lain ini mah. Kalau enggak Pak Dr. Yusef tutup, atau usaha kami dijelasin semua sekarang mah. Oke Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingatkan di room chat itu ada link untuk daftar hadir. Kami ingatkan sekali lagi isi daftar hadir. Kami akan siapkan insya Allah sertifikat untuk seluruh peserta yang mengisi daftar hadir. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan. Kalau tidak ada, sudah 10.50, 10 menit lagi jam 11. Kalau materi PowerPoint kami akan kirim ke email masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu ngisi daftar hadir akan kami kirimkan materi dari Pak Dr. Engkus beserta sertifikat masing-masing. Baik, kalau tidak ada, saya mewakili teman-teman penyelenggara. Mungkin masih ada tambahan dari Bapak Sekjen Piani barangkali? Kalau tidak ada kita tutup karena kita akan siap-siap untuk sholat Jumat. Oke. Sedikit Bang. Oke, silakan. Ini mewakili narasumber atau mewakili narasumber atau mewakili narasumber. Silakan closing statement dari narasumber kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Bukan hanya sekedar closing ya. Kalau closing mungkin sudah tadi oleh Bang Leo. Karena ini saya menambahkan saja. Menambahkan tadi dari Ibu Irma. Ya, Bu Irma, bolehkah dengan kalimat tanya? Ya. Nah, ternyata bukan kalimat tanya saja nih Bang. Boleh juga dengan kalimat seru. Ya, kalimat seru. Boleh gitu ya. Karena saya menemukan beberapa judul yang seperti itu. Tapi kebanyakan memang di dunia eksakta ya. Eksakta. Jadi ada penemuan bakteri, pokoknya dengan metode apa, sudah sesuaikah? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Ada penemuan bakteri, sudah baguskah? Nah, itu ada. Saya pernah baca tapi lupa lagi secara lengkap gitu ya. Kemudian juga kalimat seru juga ada ya. Suatu jenis bakteri. Nah, kemudian oleh dia di share kalimat seru itu seperti itu. Jadi, boleh bukan hanya kalimat tanya, ternyata ada kalimat seru juga ada. Itu saya tawarkan ya. Tapi kebanyakan memang di eksakta, bukan di sosial. Oke, sekian Bang tamanya. Oke, baik, pengayaan yang luar biasa. Jadi judul itu bisa pertanyaan, bisa pernyataan, dan bisa juga seruan berarti kalau begitu. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan ketemu di diskusi santai perkara artikel jurnal ilmiah di series kedua. Kita di series kedua akan bicara soal bagaimana menyusun pendahuluan. Jadi kita nggak akan sekaligus, nanti kita akan bicara soal gimana sih cara nyusun pendahuluan. Gimana caranya tidak terjebak turnitin di pendahuluan. Karena banyak sekali artikel-artikel yang datang ke kami umumnya terkena cek plagiasi atau similarity dari Turnitin, umumnya banyak di pendahuluan. Apalagi kalau cara ngambil penelitian terdahulunya tidak berhati-hati. Oke Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya mewakili teman-teman dari Go Academica Consulting Research and Publishing. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas antusiasme, animo, dan partisipasi Bapak dan Ibu semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan selama penyelenggaraan acara. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam menulis artikel ilmiah selama ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saya doakan Bapak dan Ibu selalu sehat, selalu giat
dalam publikasi ilmiah. Sekali lagi, jika ada kendala terkait publikasi ilmiah, boleh kontak lembaga pendampingan kami. Kalau yang dekat di Bandung, boleh berkunjunglah ke markas kami, Mako C99, Manglayang Regensi, Blok C9, nomor 9. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di sesi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.